Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang pertama, itu mengenai pendahuluan, yaitu kas. Nah, kas ini merupakan akun yang penting dalam operasional sebuah hotel. Nah, tanpa ditunjang dengan kas yang memadai, itu akan dapat mengganggu kelancaran aktivitas dari operasional hotel tersebut. Karena kas ini juga sebagai modal kerja yang sangat menunjang kelangsungan aktivitas keseharian dari hotel tersebut. Nah, kas juga merupakan darah dari suatu perusahaan, di mana kondisi ini juga berlaku bagi hotel yang merupakan perusahaan jasa di bidang akomodasi, kemudian makanan, minuman, dan jasa yang terkait lainnya. Selain itu, melalui kas, hotel juga dapat membayar gaji dan segala aspek yang berhubungan dengan pembayaran tunai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Di sisi lain, perputaran kas yang terjadi dalam sehari itu cukup berarti. Maka dari itu, kondisi inilah yang menyebabkan manajemen hotel harus mengendalikan kas yang diterima sedemikian rupa sehingga kas yang diterima dari operasional itu benar-benar dicatat dan diterima sebagai kas hotel. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang sumber-sumber penerimaan kas hotel. Nah, sumber-sumber penerimaan kas hotel ini ada 3, yaitu yang pertama adalah penjualan tunai jasa kamar, makanan, minuman, dan jasa terkait lainnya. Kemudian yang kedua, sumber penerimaan kas hotel yaitu pembayaran piutang hotel oleh pihak ketiga. Nah, pembayaran ini dilakukan dengan mengirim sejumlah kas sebesar piutang hotel ke rekening bank hotel. Nah, di mana pembayaran inilah yang akan menambah kas hotel di rekening pada satu sisi dan juga mengurangi piutang hotel pada pihak ketiga. Kemudian yang ketiga itu hotel juga mendapatkan kas dari pembayaran di muka untuk pemesanan kamar, kemudian penjamuan dan sewa atau kontrak untuk ruangan toko atau perkantoran yang ada di area atau lobi hotel tersebut. Nah, selain itu, sumber penerimaan kas dari operasional yang telah disebutkan tadi, hotel juga menerima kas dari sumber pendanaan dari pihak ketiga, semisal hutang jangka panjang dan juga dari aktivitas investasi, misalkan penjualan saham. Kemudian kita lanjut ke penerimaan kas dari penjualan jasa hotel. Nah, penerimaan kas dari penjualan jasa hotel ini itu ada 2, yaitu yang pertama penerimaan kas oleh kasir kantor depan atau front office kasir, dan yang kedua itu adalah penerimaan kas dari kasir outlet atau outlet kasir. Di mana dalam penerimaan kas outlet kasir kantor depan atau front office itu kas yang diterima dari front office ini bersumber dari tamu yang meninggalkan hotel. Kemudian yang kedua adalah pembayaran di muka untuk pemesanan kamar, dan yang terakhir itu adalah pembayaran di muka untuk pesta penjamuan. Nah, semua kas yang diterima oleh kasir kantor depan atau front office kasir itu dengan sumber-sumber kas tersebut itu dicatat dalam laporan penerimaan kas yang dikerjakan harian dan setiap waktu tugas. Kemudian yang kedua itulah penerimaan kas dari kasir outlet atau outlet kasir, di mana penerimaan ini didapatkan atau bersumber dari penjualan makanan dan minuman yang terjadi di outlet makanan dan minuman. Misal itu di restoran, kemudian coffee shop, layanan kamar atau spesiali restoran dan juga bar. Nah, di mana untuk semua penjualan yang terjadi di outlet kasir itu dilaporkan harian untuk setiap waktu tugas, disertai juga dengan semua dokumen pendukung. Nah, penerimaan kas dari front office kasir dan outlet kasir ini, uang kas yang diterima oleh kasir tersebut itu harus disetorkan ke manajemen hotel melalui kasir umum atau general kasir sesuai dengan waktu tugas dan dilakukannya juga harian. Baik, sekian materi pertama dan kedua yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Perkenalkan, nama saya Lugiantini Putri dengan NIM 1817051044. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yaitu submateri 3 mengenai mekanisme penyetoran kas.
Kas yang diterima oleh kasir, kantor, depan, dan outlet harus disetorkan ke manajemen melalui kasir umum. Agar kas yang diterima terkendali dan sampai kepada manajemen, diperlukan mekanisme penyetoran kas dari kasir ke general kasir. Mekanisme ini sangat penting mengingat kasir kantor, depan, dan outlet memiliki 3 waktu kerja yang disesuaikan dengan operasional hotel yang beroperasi selama 24 jam dalam sehari. Di sisi lain, waktu kerja general kasir sesuai dengan jam kantor pada umumnya yaitu dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Mekanisme yang ditentukan oleh manajemen dalam penyetoran kas yang diterima dapat menentukan tempat tertentu sebagai pusat atau pool untuk semua setoran kas. Pusat penyetoran kas ini dapat beralokasi di kantor depan atau di mana saja di hotel dalam kontak kas yang memadai dari sisi ukuran dan keamanan. Dan juga harus dicatat adalah bahwa pusat penyetoran kas ini dapat dijangkau oleh kasir selama 24 jam. Nah, selanjutnya rekapitulasi penerimaan kas. Dalam sehari ada beberapa amplop setoran kas yang diterima oleh kasir umum atau general kasir dari beberapa kasir. Untuk tujuan pelaporan penerimaan kas kepada manajemen, semua amplop setoran kas harus dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi penerimaan kas. Di sisi lain, rekapitulasi penerimaan kas merupakan salah satu dokumen untuk melengkapi jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini merupakan tanggung jawab dari kasir umum. Berikut ini adalah contoh dari amplop setoran kas pada Hotel Pasir Putih pada tanggal 28 Januari 2020. Kasir atas nama Ayu sebagai front office kasir dengan waktu tugas pukul 7 pagi hingga pukul 3 sore. Nah, berikut adalah amplop-amplop yang transaksi yang dilakukan oleh kasir Ayu pada waktu tugasnya. Nah, selama waktu tugas ini kasir Ayu melakukan jumlah penyetoran sebesar 2.445.000. Nah, pada amplop setoran kas di atas, untuk mata uang asing dilaporkan dalam rupiah setelah dikalikan dengan nilai tukarnya. Pada contoh di atas, nilai tukar untuk 1 dolar sama dengan 10.000 rupiah. Dan untuk 1 euro sama dengan 80 rupiah. Pada rekapitulasi penerimaan kas, jumlah yang disetor oleh setiap kasir dicantumkan kembali oleh kasir umum. Perlu dicatat juga, secara teknis setiap perhitungan ulang jumlah kas yang disetor harus disaksikan oleh pejabat lain, misalnya staf dari income auditor. Baik, selanjutnya, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas merupakan buku untuk mencatat semua setoran kas yang diterima oleh hotel. Pada jurnal ini dibukukan penerimaan kas secara kronologis, yang artinya sesuai dengan urutan penerimaan kas. Pada jurnal ini dapat dikaji bahwa transaksi debit untuk kas atau rekening bank hotel, sedangkan transaksi kredit untuk piutang tamu atau city ledger. Rekening bank didebet karena jumlah kas yang meningkat. Nah, berikut merupakan contoh dari jurnal penerimaan kas. Pada tanggal 11 Maret 2020, penjualan tunai kredit sebesar 1.331.000, rekening tamu dikredit sebesar 2.430.800 rupiah, paid out sebesar 50.000 rupiah, selisih kas sebesar 1.000 rupiah, kas bersih sebesar 3.710.800 rupiah, dan setoran bank sebesar 3.710.800 rupiah. Sumber dan dokumen pendukung untuk membukukan penerimaan kas adalah laporan kas dari Food and Beverage Outlet Kasir atau kasir bar, restoran, room service, dan lain sebagainya. Dan kasir kantor depan atau front office kasir merupakan juga sumber dan dokumen pendukung untuk pembukuan penerimaan kas juga. Nah, masing-masing laporan kas dari kasir tersebut harus dilengkapi pula dengan dokumen pendukung yang handal. Untuk laporan kas
kasir kantor depan, dokumen pendukung yang andal adalah rekening tamu yang check out dan atau tamu yang membayar uang muka untuk laporan kas kasir restoran. Sekian materi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membawakan sebuah materi selanjutnya, yakni voucher jurnal penerimaan kas. Pada akhir periode akuntansi, misalnya dalam sebulan atau setahun, jurnal penerimaan kas akan ditutup. Penutupan jurnal penerimaan kas ini akan dilaporkan dan diringkas pada sebuah voucher, yakni voucher jurnal penerimaan kas. Untuk tujuan pengendalian internal, data pada jurnal penerimaan kas diringkas pada voucher jurnal ini untuk kemudian ditindaklanjuti oleh fungsi atau jabatan yang lain. Seperti halnya jurnal penerimaan kas, pada voucher jurnal penerimaan kas turut mencakup transaksi debit dan kredit. Transaksi debit untuk rekening kas atau bank, sedangkan transaksi kredit untuk piutang rekening tamu dan atau city ledger. Voucher jurnal yang diterapkan di hotel bernomor urut untuk identifikasi dan pengendalian. Berikut merupakan contoh isian voucher jurnal penerimaan kas. Selanjutnya, saya akan membawakan subbab yang terakhir, yakni akuntansi pengeluaran kas. Pengeluaran kas di hotel dilakukan secara terpusat. Artinya, kas hanya keluar dari satu pintu, yaitu Departemen Akuntansi dengan jabatan kasir umum atau General Cashier. Dengan pengeluaran kas secara terpusat, pengendalian kas hotel dapat lebih mudah dilaksanakan serta lebih berhasil guna. Pengeluaran kas dalam jumlah kecil yang bersifat mendesak dapat dilakukan atau dibayar dengan kas kecil atau petty cash yang ada pada kas umum. Sementara kas untuk pengeluaran operasional rutin dan dalam jumlah yang relatif besar harus dikeluarkan melalui rekening bank hotel. Pengeluaran kas melalui bank hotel harus sesuai dengan prosedur pengeluaran kas yang telah distandarisasi atau dibakukan oleh manajemen hotel dengan menggunakan dokumen-dokumen pendukung. Dokumen-dokumen pendukung ini haruslah lengkap dan benar sebagai dasar oleh kasir umum untuk mengeluarkan kas atau melakukan pembayaran untuk utang-utang hotel. Di mana dokumen-dokumen pendukung ini adalah: yang pertama ada permintaan pembelian barang dari gudang atau storeroom requisition, yang kedua ada order pembelian atau purchase order, yang ketiga ada laporan penerimaan barang atau receiving report, dan yang terakhir ada nota dari rekanan atau invoice, di mana dokumen-dokumen ini harus disertai dengan voucher pembayaran yang disampaikan oleh fungsi lain, yakni bagian hutang atau payables. Lazimnya, utang-utang hotel ini diselesaikan dalam 30 hari, namun bergantung juga pada kesepakatan antara hotel dengan rekanan dan kebijakan manajemen hotel. Kemudian, saya akan menjelaskan prosedur pembayaran utang hotel. Yang pertama yakni dokumen pendukung seperti yang telah disebutkan sebelumnya akan diajukan oleh bagian utang dalam voucher pembayaran ke kasir umum. Kemudian kasir umum akan meneliti dokumen-dokumen pendukung tersebut dan setelah dirasa lengkap dan benar, kasir umum akan menyiapkan cek sebesar tagihan yang diajukan oleh bagian utang. Kemudian cek akan disampaikan kepada pejabat hotel yang berkompeten untuk ditandatangani, sebab cek hotel baru dapat diuangkan oleh rekanan setelah ditandatangani oleh pejabat yang berkompeten. Lazimnya, cek untuk pembayaran utang-utang atau yang lain akan ditandatangani oleh General Manager dan Chief Accountant. Kemudian, cek tersebut akan disampaikan ke rekanan dan rekanan akan membubuhkan tanda tangan pada formulir penerimaan cek. Dan yang terakhir, setelah cek dibayarkan kepada rekanan, kemudian cek tersebut akan dibukukan pada jurnal pengeluaran kas. Pada jurnal pengeluaran kas, cek yang dibayarkan ke rekanan dibukukan pada sisi kredit untuk rekening bank, dan pada sisi debit dibukukan rekening utang dagang hotel. Jadi pada saat cek dibayarkan, rekening utang hotel didebit dan rekening bank dikredit. Secara lebih rinci, utang hotel didebit untuk setiap rekanan hotel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf, dan terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Kami akan tutup presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.